Tapi Meisha bangga nggak jadi anak seorang pelawak terkenal, Bang Kiwil? Bangga. Bangga. Aku tidak mau dibilang mirip sama ayah. Benar seperti itu? Benar. Pada saat Meisha baca kata-kata dari netizen yang kurang enak itu, how did you feel? Meisha rasanya apa, Kak? How did you feel? Sedih. Hai guys, hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Sudah bersama dengan teman lama, teman dari zaman, ya Allah. Ini masih kiprit ya. Jadi dulu guys ya, fun fact bahwa aku sama Maggie ini dulu pernah ikutan kayak satu ajang model-modelan. Iya. 1, 2, 3, jawab semuanya. Cakep, baiklah kalau gitu heboh, viral. Kakak Meisha sama Maggie. Kalau Bu Maggie viral udah biasa. Dia soalnya apa-apa selalu di-sharing di sosial media. Dia lagi seneng, dia lagi sedih, dia suka berbagi dengan netizen. Jadi kalau emaknya udah biasa, dibully, dipuja udah biasa ya, Mer? Oke. Tapi pada saat anak yang kemarin ini kena bulian, pasti namanya mama menjadi berang, ya dong. Macan aja kalau anaknya digigit pasti ngaum. Kalau perlu digigit balik, ya kan? Iya, kalau senggol bacok nih. Iya, demi anak soalnya. Demi anak. Cerita dulu kalau gitu, awalnya seperti apa? Kan banyak yang tidak mengikuti. Iya, awalnya gini, aku posting lah di TikTok gitu ya. Nah itu kan memang kondisinya aku lagi make up. Kenapa make up? Karena kondisinya memang habis ngerjain endorse. Otomatis kan make up full dong, totalitas gitu kan. Nah bikinlah TikTok ya Meisha dengan sebenarnya aku selalu pakai TikTok tuh nggak suka pakai aplikasi nggak suka pakai efek, nggak suka pakai filter. Aku tuh pakai yang normal, tapi memang kondisinya Meisha tuh kulitnya tan, mamanya kulitnya putih. Jadi kan orang bilang itu anaknya sebelum diajak bikin TikTok di ini dulu dandanin, suruh make up. Itu komen pertama. Komen pertama awal muasal terjadi semuanya gitu. Terus kok gitu sih? Lama-lama aku masih diem tuh. Aku masih diem, nggak balas, masih udah biarin. Enggak, aku masih balas. Cuma gini, masa ada yang belain sih? Banyak yang bilang, masa ini anak kecil, masa disuruh make up yang bener aja mbak gitu. Banyak pokoknya yang belain aku juga, followers aku kan. Akhirnya aku bilang gini, nggak mungkin juga make up mbak, masih kecil. Meisha juga bilang, masa aku anak kecil disuruh make up? Kita bikin lah tuh, sempat kita bikin ya dia TikTok-tiktokan gitu ya, masa disuruh make up, kita bikin yuk gitu. Jadi sebenarnya Meisha juga menunjukkan bakatnya dia loh. Di TikTok itu adalah bakat Meisha sedang berakting. Sebenarnya nggak pure banget untuk niatnya ngebalas netizen, enggak. Jadi Meisha ayo dong, mah kita bikin yuk, kata Meisha gitu. Ayo kita bikin yuk. Sebenarnya itu berdua nggak? Ya kan? Jadi bukan aku yang ngajarin itu, enggak. Tapi si kakak juga kan sekarang anak gue juga main TikTok. Semua lah anak-anak Gen Z ini generasi Z ini pada emang demen main TikTok. Iya, jadi sebenarnya Meisha juga. Akhirnya jadi berang gara-gara tadi ada omongan seperti itu. Membandingkan ibu dan anak. Iya, membandingkan ibu dan anak. Terus yang lebih fatal lagi yang viral itu karena Meisha bilang aku nggak mau dibilang mirip papa. Sebenarnya gini loh. Itu kan mohon maaf Meg, itu kan rada nggak enak ya kadang-kadang ke publiknya. Seolah mohon maaf ya, kayaknya nggak ngakuin banget gitu. Benar, kan gimana Mas Kiwil adalah ayahnya dari Iya, jadi sebenarnya karena memang dibilangnya pertama tuh netizen tuh ngomongnya Kiwil tuh jelek gitu. Terus udah gitu kok malu sih Mbak Maggie sama yang jelek kayak gitu sampai punya anak 3 sampai gitu. Kok bisa bertahan bla bla, pokoknya banyak deh. Sampai akhirnya itu Meisha baca semua. Sampai akhirnya mereka ada yang bilang, ih Meisha tuh mirip banget Kiwil, lihat deh anak mirip. Terus ayahnya. There's nothing wrong with that. Mana ayahnya? Cuma Meisha tuh ngerasa gini. Oh berarti gue jelek. Karena sebelumnya udah dibully. Nah itu. Karena sebelumnya sudah body shaming sama bapaknya. Nah, sehingga dia merasa seperti itu. Terus gue bilang, memang aku sebenarnya suka ngeledek deh anak Kiwil suka ngeledek gitu kan, suka bercanda gitu. Tapi memang karena dari semua anakku sebenarnya yang paling mirip dengan papanya adalah Meisha. Ini jujur ya sayang, kan mama udah pernah bilang dan harus banget cuma Meisha ini versi perempuan yang cantik. Iya dong, of course. Garis muka papa ada di Meisha, tapi bukan plok-plok Kiwil tuh enggak. Garis mukanya gitu. Mulutnya beda gitu kan. Sabar Bu. Emosi gue. Jadi emosi, sabar Bu. Tapi kan ibu juga dulu kan saling mencintai juga sampai mendapatkan 3 anak. Iya dong. Pastinya kan. Oke, sekarang nanti ke Meisha dulu. Mes, pada saat Meisha baca kata-kata dari netizen yang kurang enak gitu, how did you feel? Meisha rasanya apa Kak? How did you feel? Sedih. Oke. Sampai Meisha pernah, benar yang kata-kata di luar yang terpublikasi, makanya Anti Melanie kualifikasi ke Meisha ya sayang. Benar Meisha sampai bilang, aku tidak mau dibilang mirip sama ayah. Benar seperti itu? Benar. Kenapa sayang? Maksudnya kan, aduh,
Nanti sedih loh, maksudnya ngeliatnya kok sampai Meisha nggak mau dibilang mirip papa, padahal kan kalau nggak ada papa nggak ada Meisha nak. Iya, itu Pak Ayahnya bilang seperti itu. Ayah ngomong itu, ngomong gimana ya? Terlepas dari orang tua nggak ada yang sempurna loh nak. Kata ayah. Kata ayah itu Kalau maksudnya nggak apa ada. sambungnya? Iya, ini kata ayah. Jadi ayah itu adalah Papa sambung. sambung. Iya. Sedangkan kalau Papa ya Papa Kiwil. ya Papa Kiwil. Iya, ayah ngomong apa? Ayah ngomong. Ayah ngomong kalau misalnya nggak ada papa kamu, nggak ada aku. That's good. Kalau nggak ada Papa Kiwil, nggak akan ada Meisha yang cantik, energik, dan pintar di Iya, sini. betul. Tapi kenapa sampai Meisha? Anti yakin Meisha sampai bisa ngomong begitu tuh pasti ada penyebabnya. Iya, Terus menerus apa? panjang. Jujur Kenapa? aja ceritain sayang, jujur. Aku tuh sebenarnya tuh kayak merasa jelek kalau misalnya Iya. dibilang mirip papa, karena awalnya itu netizen bilang papa tuh kayak hitam, abis itu jelek gitu. Jadinya aku merasa aku tuh berarti nggak cantik dong. Oke, karena kulit aku seperti papa, mungkin aku banyak rupanya mirip sama papa, gitu. Jadi kamu ngerasa gara-gara komen netizen itu, kamu jadi ngerasa bahwa kamu tidak cantik, gitu Iya. ya, kakak? Iya. Oke, Aunty Melanie mau kasih tahu ya kak, cantik itu nggak harus putih kak, cantik itu tidak harus kurus, tidak harus rambutnya lurus, nggak harus Itu yang cantik. bule-bulean. Cantik, mama suka bilang Yes. anak kiwil, emang bener anaknya kiwil, emang anak siapa? Iya dong. Masa anak tetangga? Dong, kakak nggak pertama-tama kakak nanti walaupun kakak udah jadi dokter kan mama pengen kakak jadi Pengen, dokter. dia memang pengen juga jadi Nah, dokter. kalau kakak udah jadi dokter atau kakak pun misal ntar jadi youtuber atau Wah, jadi apapun keren. juga, itu juga pasti berkat ayah dan berkat papa. Dan kakak harus ingat, kakak walaupun nih lihat Aunty Melanie nggak putih, kulitnya coklat tapi cantik, dan bisa energi, ngetop. bisa ngetop, Tuh, menghasilkan. Wih, Nggak keren harus pokoknya. putih kak ya. Jadi kakak justru harus bilangin ke teman-teman, aku cantik kok walaupun kulit aku nggak putih, dan aku nggak harus putih kok gitu. Harus bangga dengan kulitnya Orang kakak. kamu cantik banget, terus bilang, kok mah hidung aku kayaknya ada belah gini, kayak kepenyek di sini. Enggak, mancung itu. Udah aku bilang enggak, hidungmu tuh mancung, Dek. Bersyukur Astaga. banget Allah menciptakan kamu Iya sesempurna mungkin. Benar. Karena masih banyak banget anak yang dilahirkan tuh nggak sesempurna itu. Benar, banyak anak-anak yang pengen lari nggak bisa. Nggak bisa. Kakinya tidak Oh, sempurna. iya, makanya Masya ya kan? Allah, Masya Allah. Kakak bisa melihat nggak nih sekitar kakak dengan jelas, ya kan? Nah, berarti kan Tuhan sayang sama kakak, kakak Iya. diberikan kelengkapan semuanya Iya, kan Masya Kak? Allah, Masya Iya. Allah. Lu lagi waktu yang aku sempat lihat nih Mek, ya, sempat di aku ngeliat postingan, yo guys, mama aku nih dari postingan ini. Hai buat para netizen Indo yang suka julitin hidup aku. Aku tuh masih kecil, aku nggak suka makeup, jadi nggak usah sewot. Mama aku nih putih kayak gini, tinggal suntik putih. Hidungnya mancung, jepitan jemuran. Lihat tuh. Alisnya tebel, sulam alis atau enggak pensil alis. Bulu matanya lentik, jepit bulu mata. Tuh, lihat. Gitu aja kok repot. Repot banget sih. Sama aku juga dulunya tuh misalnya apa gitu sekarang infus whitening, kata aku ya ampun Maggie, Gue kesel kesian. banget. Karena lu kesel. Gue, Tapi dan- Meg, kenapa nggak pada saat Meisha-nya lagi sedih datang ke kamu, kenapa justru kamu nggak berikan kekuatan buat Meisha bahwa kalaupun misalnya sampai besar Meisha tidak mau infus whitening, nggak mau pakai pemutih, Meisha tetap mempertahankan kulitnya coklat begini, kamu kenapa nggak bilang bahwa Meisha tetap cantik kok sayang gitu? Aku bilang apa adanya, memang Mesa udah cantik apa ada, udah gini aja, nggak usah diapa-apain. Iya. Nanti udah besar tuh berubah. Aku tunjukin loh foto aku waktu SD, lihat deh, coba gimana mama waktu SD, coba ceritain ke Tante Mel. Coba ceritain. Hitam, Tuh kan, terus apa ya, gendut. gendut kan? Terus bagaimana sekarang udah tuanya nih? Mama tanya. Cantik, Masya Allah. Putih. Terus, kurus. terus. Pokoknya cantik deh, beda sama yang dulu. Kan berarti kan proses kan? Iya. Nggak pakai operasi, Mama. Mesya tahu kan? Cuma ngapain di rumah? Beres. Beberes. Terus Mama paling kalau di salon ngapain? Paling kan cuma luluran kayak gitu Iya. kan? Iya. Infus whitening memang kan sekarang memang kita perlu banget. Kan infus itu kan fungsinya Kan banyak satu banget personal untuk choice, pilihan pribadi masing-masing, iya, ya. itu daya tahan tubuh juga gitu. Jadi Iya.
enggak, sebenarnya bukan nyuruh, ayo Mesya nanti kamu begitu ini, kamu operasi atau kamu nanti di apa film, enggak. Aku nggak nyuruh begitu, cuma gini Mei, sabar aja, kita merawat dulu aja yang Allah kasih dengan cara apa yang alami aja. Kita luluran, aku selalu nyediain di kamar mandi memang luluran, jadi biasanya sama aku suka luluran bareng juga. Iya dong, gitu. ibu dan anak. Nah, tuh sabun muka aja kita bareng, karena memang sabun muka aku bisa dipakai juga untuk anak-anak tuh. Iya, jadi aman. Jadi selalu kita tuh sama-sama. Makanya aku bilang, Mei, udah biarin aja, nggak usah dibaca. Kalau kalau baca itu komen, nggak usah buka-buka handphone lagi. Aku udah kayak gitu aja. Kakak Mesya, walaupun nanti misalnya kakak udah mulai gede, kakak sekarang umur berapa sayang? 10 tahun mau 11. 10 mau 11, alhamdulillah. Nanti kakak makin gede, udah makin ngerti nih, makin remaja ya kan, makin ngerawat luluran, kakak segala macam. Penting apa yang Allah dan Tuhan kasih sama kita rawat lah. Benar. Dan Mesya bisa punya prestasi, bukan cuma sekedar fisiknya cantik. Percuma kalau nggak punya prestasi, kayak taekwondonya diinin lagi. Ngajinya jadi hafiz Quran, itu yang penting. Ngajinya jago, taekwondonya jago, bisa balet, bisa nari. Yang penting ini kita punya skill. Jadi supaya Mesya nanti pada saat gede bisa bikin bangga mama, papa sama ayah. Nih kayak Tante Mel nih kan, presenter, pinter bahasa Inggrisnya, ngomongnya pinter, itu di belajar di gitu otaknya tuh banyak banget pembedaran kata. Iya pasti mau ngomong apa aja cepet. Mama kan juga begitu. Nah, karena apa? Itu pergaulan, pendidikan. Nah, yang penting itu aja deh. Mesya pengen jadi apa gedenya, Nak? Dokter. Pengen jadi dokter. Kenapa Mesya pengen jadi dokter? Apa gara-gara mama sampai pengen jadi dokter? Pengen jadi dokter. Coba, kenapa saya pengen dari hati emang pengen jadi dokter atau pengen jadi profesi lain? Emang dari kecil mau jadi dokter. Emang dari kecil pengen jadi dokter. Terus nanti Mel boleh tanya nggak? Pas kemarin udah akhirnya Mesya ngomong, aku kenapa nggak mau dibilang mirip sama ayah ya? Sorry, mau mirip sama papa Kiwil gitu. Mesya sempat ketemu lagi nggak sama papa? Sempat ngobrol nggak? Mungkin papa sedih loh Mesya kemarin ngomong gitu, Nak. Walaupun mungkin kan papa sekarang udah tahu Mesya ngomong itu karena bulian netizen, ada sebabnya. Udah ketemu papa lagi belum, Nak? Enggak. Belum ketemu papa? Belum. Teleponan sama papa? Jarang. Tapi kamu terakhir ketemu sama papa kapan? Kayaknya tahun lalu deh, Lama ya. Tapi Mesya bangga nggak jadi anak seorang pelawak terkenal, Bang Kiwil? Bangga. Apa yang bikin Mesya bangga? Karena Mesya harus punya kebanggaan sama papa, walaupun sekarang Mesya sudah punya ayah. Apa yang bikin kamu bangga? Terlepas dari tidak ada ya Mes, ayah dan ibu yang sempurna ya. Kita juga kan manusia yang berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik buat anak-anak. Tapi yang bikin kamu bangga jadi anaknya seorang Kiwil tuh apa sih? Satu, ayah kan seorang komedian terkenal. Iya. Suka jalan-jalan bareng. Jalan-jalan sama papa. Jadi kalau ada berkah, ada rezeki, dibeliin apa gitu sama papa. Kangen nggak sekarang pengen ketemu papa? Kan kamu bilang tadi udah setahun yang lalu nggak ketemu sama papa. Ada perasaan rindu nggak pengen ketemu sama papa? Ada, tapi aku udah chat papa cuman di itu doang, dibaca. Terlepas dari apapun yang terjadi sama mama, sama papa, itu kan urusan mama sama papa ya. Aku percaya mama sama papa tuh pasti punya alasan kenapa mereka berpisah. Tapi ya satu hal yang tidak akan pernah menjadi kesalahan dalam hidup mereka berdua adalah Allah memberikan 3 anak yang sehat, cakep-cakep, amanah Allah yang harus dijaga. Itu yang penting. Nggak semua orang loh, menikah dan dipercaya untuk punya anak. Iya benar. Nggak semua orang, nggak semudah itu. Coba kalau mudah-mudahan Papa Kiwil nonton, ya. Kalau mungkin Papa sibuk belum sempat bales WA-nya, coba kamu Mesya mau ngomong apa sama Ngomong Papa? apa adanya. Papa, kalau misalnya Papa merasa aku nggak suka punya bapak kayak papa jangan bawa ke hati, soalnya itu tuh sebenarnya netizen kan bilang papa jelek, tiba-tiba bilang aku, ih Mesya mirip papanya banget. Tapi sebenarnya sekarang kakak rasanya apa setelah semua orang ngomong ke kakak? Masih ngerasa nggak cantik kakak? Udah agak pede. Agak pede. Nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, Nak. Iya sayang. Ya, pelan-pelan. Kakak tiap ngaca
Yang pertama-tama harus dilihat bersyukur sama Allah udah kasih, udah bisa ngasih yang seperti ini. Bersyukur ya nak. Iya dong. Kakak Bersyukur sehat, yang penting sehat tuh, nikmat iman, nikmat sehat yang paling penting tuh nak. Ya, pokoknya nanti bilang bahwa kakak nggak harus selalu jadi yang putih, harus kurus, harus rambutnya panjang lurus, nggak harus gitu. Itu mungkin yang masyarakat bilang harus cantik harus seperti itu. Tapi percaya deh, mama juga pasti akan ngomong dan mensupport kakak. Apapun yang Tuhan kasih sama kakak, kulit yang coklat, rambut yang hitam legam, kecantikan kakak dengan bibir yang seksi, ya kan? Mungkin orang bilang mirip sama papa, itu yang bikin kakak Meisha akan menjadi perempuan yang cantik dan percaya diri. Iya. Ya kan? Semangat dong kakak, semangat. Nah, gitu. Mama juga cantik karena segala macam perjuangannya sebagai seorang ibu. Membuat mama tambah cantik, ya kan? Iya benar. Apa pesan yang kamu pengen sampaikan? Karena aku yakin tidak mudah gitu punya anak yang dengan terbuka dibaca oleh semua netizen, dibully oleh begitu, ya bukan begitu banyak orang tapi beberapa orang, menyakitkan buat kita yang melahirkan. Apa yang mau kamu sampaikan? Tolong untuk netizen gitu ya, pasti di sana juga ada, mereka itu pasti juga anak, juga mungkin seorang ibu gitu. Betul. Setidaknya bisa menggunakan jarinya dengan bijak gitu untuk mengetik itu kan sesuai dengan ada di hati. Berarti kan apa yang ada di hati kan seperti ucapan, kata-kata yang dia ketik itu kan adalah kata dari hati, karena sebenarnya ucapan itu adalah doa kalau menurut saya. Dan kalau misalnya dia mengucapkan yang tidak baik, maka itu akan memantul ke dirinya. Entah misalnya dia belum punya anak, nanti akan berbalik ke anak-anaknya. Itu pasti akan terjadi itu. Karena segala perbuatan baik dan buruk itu akan ada balasannya, baik dunia maupun akhirat. Dan aku sangat percaya itu. Kak, sehat ya? Bangga ya dengan apapun yang Allah kasih ke kakak ya. Bangga dong, apa-apa bangga kan? Iya dong. Jangan lagi pernah keluar omongan, aku nggak mau dibilang mirip sama papa. Kakak pasti sedih loh. Dan mama juga pasti nggak senang kakak begitu. Iya, gitu. Kakak harus ingat, pokoknya kakak ada di dunia ini, kakak keren, kakak cantik, kakak main taekwondo, berkat juga mama, perjuangan mama, papa dan ayah. Dan ayah, ya sekarang, kan? iya. Sehat ya kak. Ingat ya kak, kalau gede jangan cuma sensasi, tapi juga prestasi. Tuh, keren kan? Aku tunggu prestasi-prestasi dari kakak Meisha, taekwondo, pengen jadi dokter, pokoknya harus jadi anak Indonesia yang viral tapi menginspirasi. Thank you kakak. Sehat juga ya sayang. Segera hamil, mudah-mudahan amin. Aku nantikan banget hamil itu. Sepi loh Jakarta tanpa anda. Sayang, dengarkan itu. Demi kamu aku ke Makassar. Tuh, perjuangan ya. Perjuangan demi pernikahan. Benar-benar ya. kan bahagia sekarang kan. Alhamdulillah. Siap. Baiklah kalau gitu. Thank you very much for watching. Terima kasih teman-teman. Semoga ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari vlog kali ini. Bye.